tiga. Potri. Ulang. Lu jangan ini, gue emang aneh kok. Oke, guys. Jadi itu ada banyak pertanyaan yang ada di atas atas ini. Oke, mungkin dia tuh notabene tuh kayak dia tuh sama kayak kita angkatan 23, cuman beda kelas doang mungkin ya. Nah, bagaimana dia bisa punya kepercayaan, bisa ngejelasin. Mungkin kalau dari kita, kalau udah selesai kampus langsung tidur kali ya. Oke. 불타오르네. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, nama aku Erika Zarania sebagai koordinator mentor di D3 Step Informasi semester 2 ini. Nah, di string volume kedua ini kita memiliki konsep yang berbeda dari string volume pertama, di mana di string volume 2 ini kita nggak berinteraksi secara langsung nih dengan teman-teman kita dari D3SI semester 2, tapi kita bakal nge-up video pembelajaran di YouTube nantinya. Nah, di string volume kedua ini kita memiliki konsep yang berbeda juga, di mana kita ada yang namanya potring. Kalian penasaran nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Oke. Oke, aku jelasin ya. Jadi di potring itu tuh namanya podcasting, di mana kita bakal mengambil konsep belajar sambil nge-podcast gitu. Oke, mungkin di potring ini, di string volume kedua ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama teman-teman aku nih. Boleh kenalan terlebih dahulu dari Aldriani? Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Aldriani Saputra. Aku di sini sebagai asisten koordinator di string volume 2 hari ini. Oke, Aldriani, biasanya dipanggil siapa? Aku biasanya dipanggil Dian. Oke, Dian. Boleh dikasih tahu nih dari ke teman-teman D3SI semester 2, kita bakal ngambil mata kuliah apa sih kira-kira? Kalau untuk di string volume 2 ini, kita akan mengambil mata kuliah algoritma dan pemrograman lanjut, yang dimana kita akan melanjutkan mata kuliah di string volume pertama kemarin nih, Oke, guys, kita tetap pakai mata kuliah algoritma dan pemrograman karena dari D3, teman-teman D3SI semester 2 masih banyak yang bingung atau yang bertanya-tanya nih mengenai bagaimana sih cara menjalankan program di Java, apalagi terutama di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, kira-kira siapa sih yang akan mengajar di string volume kedua kali ini? Oke, kita langsung saja kenalan. Oke, masuk. Halo semuanya, aku Ahmad Maulana Farizi, biasa dipanggil Ahmad. Hari ini aku sebagai mentor untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman pada string hari ini. Oke, biasanya dipanggil siapa nih kalau boleh tahu? Biasanya aku dipanggil Ahmad. Oke, Ahmad. Ahmad di sini sebagai mentor yang bakal ngajar kalian semua untuk di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, kira-kira aku juga pengen nanya nih. Ini Aldriani Pak sama Ahmad pakai baju hitam mau ngapain kira-kira? Kita mau nyelawat bareng-bareng atau gimana? hitam ya. Nah, iya, hitam-hitamnya kita kompak banget ya sebagai anak D3SI. Oke, langsung aja nanya sama Ahmad nih. Ahmad, gimana persiapannya untuk mengajar teman-teman di D3SI ini? Kira-kira gimana? Ya tentunya aku udah siapin nih beberapa materi dan juga nanti kita bakal ada live demo coding untuk string hari ini. Oke, keren banget. Kira-kira dari skala 1 sampai 100 berapa? 101 kali ya. Oh, gitu. Hmm. Lebih sekali ya. Oke, keren banget, guys. Masih penasaran bagaimana keseruan di potring kali ini? Kita mulai. Oke, lanjut. Halo semuanya, kenalin aku Ahmad Farizi. Hari ini aku bakal jelasin pemrograman Java dan mengimplementasikan graphical user interfacing. Jadi teman-teman mungkin udah tahu ya apa itu Java. Java sendiri adalah sebuah bahasa pemrograman yang cukup populer ya. Dan juga Java itu bisa dibilang general purpose, concurrent, class based, and object oriented itu kata dari si founder Java ini sendiri yaitu James Gosling. Lalu Java juga bisa kita bilang aplikasi WORA atau write once, run anywhere, yang mana
Java itu bisa kita tulis kodenya di salah satu device kita atau salah satu platform dan bisa kita jalankan di platform mana saja. Lalu kompilasi Java mengubah kode Java menjadi bytecode. Nah, hal ini memungkinkan Java akan berjalan secara konsisten di berbagai sistem operasi tanpa perlu konfigurasi lebih lanjut. Lalu mengapa kita menggunakan bahasa Java? Karena Java memiliki portabilitas, yang mana Java memungkinkan aplikasi berjalan di berbagai platform. Lalu Java bisa kita bilang mature atau Java adalah bahasa yang sudah matang dengan library yang cukup lengkap. Selanjutnya Java pada tahun 2016 bisa dibilang menjadi salah satu bahasa pemrograman yang cukup lengkap ya, dan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia. Lalu Java adalah bahasa resmi untuk membuat aplikasi Android, dan Java akan selalu relevan dengan perkembangan teknologi masa depan. Nah, mungkin untuk teman-teman yang mau coba untuk developing aplikasi berbasis bahasa Java, teman-teman memerlukan 3 komponen utama, yaitu JDK atau Java Development Kit-nya. Lalu teman-teman juga perlu IDE-nya untuk menuliskan program Java. Di sini IDE yang biasa aku pakai sih ada 2, yaitu IntelliJ IDE dan juga NetBeans. Lalu satu lagi adalah UI komponennya. Kita menggunakan komponen Java Swing. Nah, mungkin hari ini teman-teman udah penasaran ya kita mau bikin apa. Jadi hari ini kita akan membuat program untuk mencatat absensi mahasiswa dengan menggunakan IDE NetBeans dan juga komponen graphical user interface-nya kita menggunakan Java Swing. Oke, mungkin teman-teman udah siap atau udah penasaran? Oke, mari kita lanjut ya. Oke, yang pertama teman-teman bisa buka IDE-nya yaitu NetBeans. Lalu teman-teman bisa bikin project baru. Di sini bisa create new project, lalu pilih Java with Maven, lalu Java application. Teman-teman bisa langsung next saja. Nah, teman-teman bisa kasih nama projectnya. Di sini aku kasih project aja, project resensi mahasiswa. Lalu bisa langsung finish. Setelah itu akan muncul template package-nya ya. Teman-teman mungkin bisa hapus saja di sini. Yang ini bisa dihapus atau dibiarin juga nggak apa-apa. Nah, di sini kita punya package kosong. Kita bisa klik kanan, terus teman-teman cari new, lalu ada Gframe form. Teman-teman klik aja. Nah, ini sebagai Gframe kita atau bisa kita bilang wadah kita untuk membuat graphical user interface-nya. Di sini kita kasih nama aja, mungkin karena ini programnya absensi atau presensi, kita tulis presensi Gframe atau presensi frame. Oke, kita udah punya nih Gframe-nya, tapi masih kosong. Nah, teman-teman bisa isi Gframe ini dengan komponen-komponen Java Swing. Di sini JSwing-nya yang pertama kita akan pakai itu JLabel. Teman-teman bisa lihat di kanan ini ada palette, tulisannya Swing Control dan JLabel. Kita tinggal drag and drop aja. Kita taruh di sini misalnya. Terus kita kasih teks dia. Dari JLabel 1 kita ganti jadi misalnya nama mahasiswa. Nah, nama mahasiswa ini sebagai labelnya, dan kita perlu sebuah input untuk nama mahasiswa ini. Jadi kita bisa pakai komponen selanjutnya yaitu text field. Di sini text field kita drag and drop di samping label mahasiswa. Nah, kita udah punya untuk inputnya yaitu text field. Lalu selanjutnya setelah nama mahasiswa mungkin kita bisa pakai name ya. Kita label, kita ganti jadi name. Sama seperti nama, kita juga pakai text field.
Ya, kita taruh di sini. Oke, setelah NIM, selanjutnya mungkin kita bikin prodi. Di sini kita pakai G-label lagi. Kita ganti namanya jadi prodi. Nah, setelah itu kita perlu eh, komponen input. Tapi karena prodi itu bisa kita bilang masih terhitung ya. Jadi prodi di FIK itu kan ada tiga ya. Mungkin kita bisa pakai komponen yang lain selain text field, yaitu kita coba combo box. Nah, ini dia combo box. Kita taruh di sini. Oke, setelah itu kita bikin lagi setelah prodi mungkin kelas. Kita taruh di bawah prodi, masih X-nya kelas. Setelah itu kita pakai combo box juga. Kita drop di sampingnya. Sip. Nah, yang terakhir yaitu adalah status. Yaitu status mahasiswanya apakah hadir atau izin atau alpha. Kita juga pakai combo box. Teman jangan lupa ganti. Oke, kita udah selesai untuk inputnya. Satu lagi kita perlu komponen tambahan yaitu table untuk store data yang udah kita input tadi. Oke, udah. Setelah itu kayaknya kita kurangan satu komponen lagi yaitu button. Kita juga perlu button. Sini kita bikin aja 3 button. Nah, button ini kita ganti namanya jadi add button. Nah, lalu kita punya update dan delete. Setelah itu text fieldnya bisa kita kosongin aja dengan klik kanan terus edit text. Kita bikin kosong. Nah, untuk prodi ini kan tulisannya masih item satu semua ya. Kita bisa ganti di klik kanan lalu ke properties. Kita setting modelnya. Di sini teman-teman bisa cari model. Nah, ini itemnya kita ganti jadi prodi yang kita punya yaitu D3 SI, S1 SI, dan S1 UF. Klik OK dan close. Untuk kelas kita juga bisa ganti propertiesnya dari sini ke kelas A, kelas B, kelas C. Oke, sebenarnya tadi ada yang kelebihan. Yep. Statusnya kita ganti juga jadi hadir, izin, dan alpha. Oke, untuk combo box sudah. Oh iya, terakhir kita coba table. Table ini kolomnya masih default ya. Jadi kita ganti dulu. Teman-teman klik kanan lalu di sini ada table model. Kita ke kolom. Kita ganti title-nya jadi yang pertama itu name, yang kedua nama, yang ketiga itu mungkin prodi, dan keempat itu kelas. Setelah kelas kita bisa tambahin satu lagi untuk statusnya. Untuk tipenya dibiarin aja jadi objek, lalu kita bisa lanjut ke tab row. Di sini mungkin yang pertama kita bisa isi name-nya. Name default kita mungkin 23, 10, 50, 10, 10 gitu. Terus nama mungkin nama aku aja. Prodinya kita isi, lalu kelas kita isi kelas A. Statusnya juga kita isi hadir. Nah, ini kolomnya kita bikin jadi satu aja ya. Oke, udah. Lalu kita balik lagi ke tab kolom. Lalu kita bisa unchecklist si kotak editable ini. Agar ketika nanti program dijalankan, kita udah nggak bisa lagi
edit si row yang udah kita masukin ini. Oke, udah di unchecklist semua, kita bisa close saja. Nah, setelah itu ada satu lagi yang perlu kita lakuin, yaitu kita kasih nama variabel setiap input komponen, yaitu di sini ada text field, nama mahasiswa, kita bisa kasih nama variabelnya nama field. Lalu untuk name kita ganti jadi name field. Lalu prodi kita ganti aja prodi combo box sama kelas combo box. Yang status juga status combo box. Jangan lupa yang button juga kita kasih nama variabelnya add button. Ini update button. Lalu delete button. Oke, yang terakhir tabelnya juga kita perlu kasih nama variabel ya. Jadi resensi table. Oke, sekarang udah jadi. Mungkin desain kita bisa cek di preview, klik kanan, preview design, kita pilih aja metal. Nah, mungkin ini agak kurang presisi, teman-teman bisa agak gedein aja. Di sini kita tarik, misal 80. Sebentar, pencet ya. Nah, ini kita geser lagi, kita samain semua. Ini kita bikin 80 juga. Nah, udah ya, harusnya udah presisi nih. Ini kita gedein dikit, jadi 95 mungkin. Nah, udah pas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu kita ngoding. Saya pencet aja source. Terus yang pertama kita lakukan itu adalah kita deklarasi dulu kelas baru, yaitu kelas mahasiswa. Nah, di dalam kelas mahasiswa ini kita bikin variabel baru yang namanya private string nama, name, prodi, kelas, dan status. Setelah itu kita bisa bikin mungkin konstruktornya mahasiswa. Konstruktor mahasiswa di sini bakal kita tulis this nama, sembarangan nama. Lalu kita copy aja, kita bikin 5 karena kita perlu name, lalu prodi, lalu kelas, dan yang terakhir status. Nah, jangan lupa kita isi juga parameternya. Kita bikin string nama, string name, string kelas, string prodi, string status. Oke, kita udah berhasil deklarasi variabelnya. Setelah itu kita coba bikin metode di kelas mahasiswa ini. Kita bakal bikin metode getter dan setternya. Teman-teman bisa klik di tempat yang kosong di dalam kelas mahasiswa, klik kanan, lalu insert code. Sini bakal muncul generate code. Kita pilih aja yang getter, terus kita checklist semuanya. Kita generate. Nah, dia bakal bikinin kita method getternya. Kita juga perlu metode untuk setter. Sama cara bikinnya, kita pilih yang setter. Kita checklist semuanya. Oke, metode getter dan setternya udah jadi. Selanjutnya, yang kita perlu lakukan yaitu adalah
kita bikin fungsi dari button ini, button add. Nah, teman-teman bisa balik ke desain, lalu pilih add button, kita pilih yang event, lalu action, pilih action perform. Nah, di sini akan muncul add button action perform. Kita bisa code dia di sini. Oke, yang pertama kita perlu get value from component. Kita ketik aja string nama, lalu kita ambil komponennya adalah nama field dot get text. Nah, sama dengan name juga, string name field get text. Lalu string prodi combo box. Nah, untuk combo box kita ganti metodenya jadi get selected item. Nah, ini merah karena kita belum parsing datanya. Oh, kita belum ganti datanya jadi string ya. Kita ganti dulu string. Nah, oke, kita perlu dua lagi, yaitu adalah string kelas combo box get selected item, string status combo box get selected item. Oke, untuk get value dari komponennya kita udah selesai. Selanjutnya kita bisa bikin validasi untuk si buttonnya. Nah, di sini kita bakal bikin ketika field mahasiswa dan field name ini kosong, kita nggak bakal bisa masukin data dengan menekan tombol add ini. Jadi kita bikin validasinya pakai if nama is empty atau name is empty, dia bakal keluarin alert berupa alert option pane show message dialog. Nah, di sini prodi combo box kita ganti jadi this. Lalu kelas kita bikin teksnya bakal jadi nama dan name, tidak boleh kosong. Lalu statusnya adalah kita bikin aja error. Dan yang terakhir option pane titik error message. Oke, kita enter. Di bawahnya kita bikin, ini bisa kita close saja. Nah, biar kelihatan. Turn. Ini untuk exit method validasinya. Oke, udah. Sekarang kita bikin objek. Create objek mahasiswa. Karena kita belum bikin objek mahasiswanya. Di sini kita ketik aja mahasiswa sama dengan new mahasiswa. Jangan lupa kita isi parameternya. Tadi itu ada nama, name, prodi, kelas, status. Oke, udah. Selanjutnya kita bikin objek baru lagi, objek mahasiswa to table. Sini kita bikin default table model default table model. Nah, karena nama tabelnya tadi kita udah ganti jadi present si table, kita bisa pakai metode get model. Oke. Setelah itu baru kita bikin metode untuk menambah row ya, teman-teman. Kita tulis saja model add row.
Nah, di sini raw data kita ganti jadi new object. Kita masukin array berupa mahasiswa get name, mahasiswa get nama, lalu mahasiswa get prodi, mahasiswa get kelas, yang terakhir mahasiswa get status. Oke, kodenya seperti ini. Lalu kita lanjut yang terakhir. Kita ingin setelah datanya udah masuk ke table, kita bakal clear si text field mahasiswa dan name-nya. Di sini kita bisa bikin aja method yang bernama clear fields. Nah, clear fields ini kita belum bikin methodnya, itu kita bikin aja di atas sini. Void clear fields. Nah, di sini kita akan kosongin nama fields set text, nama field set text-nya jadi kosong. Kita kasih string kosong. Lalu name fields-nya juga set text string kosong. Oke, kayaknya udah untuk button add-nya. Mungkin kita bisa coba. Teman-teman klik kanan di filenya, lalu run file. Nah, di sini bakal muncul nama mahasiswa, misal kita isi Yanto gitu. Kita kasih name-nya 10, 20, 10, 11. Nah, kita bikin dia prodinya S1 SI, kelasnya kelas B, dan statusnya alpha. Nah, berarti kita udah selesai nih untuk buttonnet-nya. Nah, misal kita mau coba validasi yang tadi udah kita bikin, yaitu dengan nama dan name yang kosong. Apa yang akan terjadi? Nah, dia bakal keluar alert. Nama dan name-nya tidak boleh kosong. Berarti untuk fungsi dari add kita udah berasal, teman-teman. Lanjutnya kita masih punya dua button lagi yang belum kita bikin, itu update dan delete. Kita balik lagi ke desain, kita klik yang delete dulu, lalu kita event dan action perform. Di sini kita ketik lagi, kita nggak bakal get value lagi, tapi kita bikin selected index, row index. Nah, caranya kita bikin variabel namanya int selected row index presensi table. Kita gunakan table yang presensi. Lalu get selected row. Nah, ini ada metode bawaannya nih. Oke, setelah itu mungkin kita bikin validasi lagi ya. Validasi get selected row index. Nah, jadi kita pingin kalau nanti untuk delete kan kita harus pilih salah satu row-nya. Kalau kita nggak pilih, dia bakal keluar validasi ini. Akan keluar error. Jadi kita nggak bakal bisa delete row kosongan. Jadi kita bikin pakai if selected row index sama dengan 1 min 1. Kita bikin di bawahnya error panel atau error alert dengan menggunakan G option pen lagi, show message dialog. Ini kita ganti this, lalu teksnya jadi pilih satu baris. Nah, statusnya kita berikan error aja. Lalu G option pen
dot error message. Terakhir return set method. Oke, udah untuk validasinya. Selanjutnya baru kita bikin fungsi untuk remove selected row. Di sini kita declare lagi default table model model sama dengan default table model. Nah, kita masukin present table get model. Baru di bawah kita pakai model remove row. Nah, di sini kita ganti error jadi selected row index. Oke, udah harusnya. Jadi kita coba run lagi. Sini kita coba masukin aja yang tadi name-nya add. Nah, semisal kita nggak pilih, lalu kita pencet tombol delete, dia bakal muncul alert berupa error, pilih satu baris. Nah, kalau kita coba pilih salah satu misalnya, ini, kita delete, dia harusnya hilang. Nah, oke, kita udah berhasil bikin 2 button, dan kita harus bikin yang update. Kita balik lagi ke desain, teman-teman klik yang update, lalu sama kita klik action perform lagi, kita coding di sini lagi. Nah, karena kita perlu get value lagi dari variabelnya, value komponen. Di sini kita perlu, mungkin kita bikin yang selected-nya dulu kali ya. Get selected row index juga. Nah, karena sebenarnya ini fungsinya sama, jadi kita harus pilih dulu row yang mana mau kita update, dan nanti datanya bakal kita bikin jadi replace ke data yang baru. Kita udah bikin ini tadi di button add sama di button delete-nya, jadi kita tinggal copy aja sebenarnya. Kita coba copy yang add button ini sama validasinya. Nah, kita taruh dia di update button. Yang get selected row index ada di delete button. Kita copy juga sama validasinya. Kita taruh di sini. Oke. Sekarang kita tinggal bikin aja default table modelnya. Kita juga udah ada nih. Tinggal kita copy aja. Lalu kita taruh di bawah. Oke. Yang terakhir kita pakai deh si objek modelnya. Model set value add. Di sini kita ganti name dulu. Name selected row index. Ini normal kita ganti 0. Nah, ini tinggal kita copy, kita bikin jadi 5 karena kita punya 5 komponen input. Nah, tinggal kita ganti aja name jadi nama, terus kita ganti prodi, terus kelas, yang terakhir itu status. Nah, ini untuk indeksnya kita ganti 1, 2, 3, 4. Nah, dan yang terakhir kita perlu juga method clear fields. Sini kita klik aja clear fields. Nah, udah jadi bentuknya kayak gini harusnya. Oke. Kita bisa run lagi. Run file. Oke, kita masukin dulu namanya, name-nya, lalu prodi misal kelas B dan statusnya dia izin. Kita bikin lagi mungkin satu lagi.
kelas C, statusnya alpha. Nah, kita tes. Kalau misal kita nggak pilih dan kita pencet update, harusnya dia bakal keluar error. Kita harus pilih satu baris. Nah, coba kita pilih satu baris, misal nama Tari. Tapi kita nggak isi data baru di nama dan NIM-nya. Kita coba. Nah, dia tetap muncul error karena kita nggak isi nama dan NIM-nya. Jadi kita harus isi nama dan NIM. Kita ganti nama barunya misal Mawar, terus NIM-nya isi yang baru. Misal kita mau ganti juga prodi dan kelasnya. Prodi kita ganti D3, kelasnya dia ternyata kelas A. Dan statusnya dia ternyata izin, bukan alpha. Kita update, datanya harusnya berubah. Nah, semua datanya udah berhasil berubah. NIM, nama, prodi, dan kelas juga statusnya. Oke, udah sampai situ. Program kita udah selesai. Mungkin kita tambahin sedikit untuk memperbagus aplikasi kita. Di sini kita coba ke method main-nya. Jadi kita tulis saja gframe main frame dengan new presency frame. Kita enter, kita ketik main frame. Oke, sini kita kasih titik koma. Ini error karena kita belum import si gframe-nya harusnya. Nah, kita klik aja add import. Oke, set visible udah, kita bikin mainframe. Dia punya set location relative to null. Biar dia kalau kita taran langsung di tengah. Lalu mainframe set apa lagi ya? Set title. Kita mau program kita ada judulnya, misalnya presensi mahasiswa FIK gitu. Jangan lupa kasih string. Oke, kita bikin mungkin logo kali ya. Mainframe set icon image. Ini kita isi aja new image icon image atau apa ya? New image icon. Nah, ini nih. New image icon. Sini yang terakhir kita .get image. Nah, karena kita perlu path-nya, jadi mungkin kita buka aja folder kita. Aku udah nyiapin nih logonya. Ada di sini. Nah, ada logo pen nih. Kita coba aja copy path-nya. Lalu kita taruh di sini. Kita paste aja. Nah, kita tambahin namanya tadi itu logo underscore upn vj.png. Oke, udah. Kalau kita coba run, apakah dia kalau berubah? Nah, logonya udah berubah. Lalu kita punya title presensi mahasiswa FIK. Oke, kita udah berhasil bikin aplikasi untuk presensi mahasiswa FIK. Oke, teman-teman, mungkin itu untuk demo program Java dengan menggunakan graphical user interface kita. Semoga program ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan UAS, mata kuliah, algoritma, dan pemrograman lanjut. Oke, mungkin kita tepuk tangan dulu ya buat Ahmad. Oke guys, keren banget tadi penjelasan dari demo program yang udah diajarkan atau dilakukan oleh Ahmad nih. Nah, kita di string form kedua ini tuh, kita kan nggak berinteraksi secara langsung dengan teman-teman sekalian kan. Nah, jadi sebelumnya kita udah nyebar namanya GForm ke teman-teman yang masih bertanya-tanya atau masih bingung mengenai algoritma dan pemrograman lanjut nih. Nah, berikut adalah pertanyaan yang oke guys. Jadi itu ada banyak pertanyaan yang ada di atas ini. Oke, mungkin dari sekian banyak pertanyaan yang ada di atas ini, aku simpulin jadi satu. Jadi teman-teman rata-rata itu masih bingung apa yang namanya encapsulation, polymorphism, sama inheritance. Jadi mungkin kita bisa langsung aja ya tanya ke Ahmad, gimana sih
apa perbedaan dari ketiga tersebut dan bagaimana cara menjalankan programnya. Oke, lanjut saja. Oke, teman-teman, kalau aku baca ya tadi pertanyaannya, jadi teman-teman itu masih banyak bingung tentang konsep dari object oriented programming ya, terkhususnya bahasa Java. Dan di bahasa Java ini teman-teman juga nanya gimana itu penerapan encapsulation, polymorphism, dan juga inheritance. Oke, jangan khawatir, di sini bakal aku coba jelasin secara singkat dan mungkin basicnya aja, agar teman-teman mungkin ada gambaran gitu nanti program teman-teman gimana caranya untuk menerapkan konsep-konsep object oriented programming tersebut. Di sini kita coba bikin aja. Di sini aku coba pakai IntelliJ ya, demo programnya. Kita bikin package, misalnya aku bakal jelasin yang pertama adalah encapsulation. Oke, encapsulation kita bikin Java class. Encapsulation sendiri itu sebenarnya sebuah konsep untuk menjaga kode kita agar tidak bisa diubah ya nilainya dari manapun. Jadi kita hanya bisa mengubah nilainya dari kelas yang kita bikin itu. Jadi itu lebih ke pengamanan sebuah program ya. Ini udah kita bikin Java class, kita bikin aja main. Kita bikin main methodnya di sini. Kita coba bikin kelas player. Nah, kelas player ini dia punya variabel namanya level misal. In level sebelum itu mungkin string kali ya, string nama, in level dan integer exp. Nah, bentuk dari variabel ini yang aku buat ini semuanya masih berbentuk default. Jadi default variabel itu masih bisa diubah. Default itu dapat diubah dari dalam maupun dari luar kelas. Nah, di sini juga ada yang namanya public coba. Nah, sedangkan public itu sama kayak default, dia masih bisa dapat diubah dari dalam pun dari luar kelas. Nah, yang terakhir yang beda itu private. Private ini hanya dapat diubah dari dalam kelas. Nah, jadi private ini diubah, mungkin nggak diubah ya, diakses. Nah, private ini nggak bisa kita akses dari kelas main. Dia hanya bisa kita akses dari kelas player aja. Misalnya kita coba nih. Sini kita bikin aja uh, player, player 1. Nah, objek player 1 kita coba keluarin outputnya player 1.name atau nama. Dia harusnya masih bisa kalau kita run. Nah, namanya null. Kenapa null? Karena kita belum isi. Kalau kita isi berarti kita coba bikin konstruktor di sini. Player, this player sama dengan this nama, sorry. Nama sama dengan nama. Nah, this integernya level sama dengan level. This exp sama dengan exp. Kalau kita coba cout level, nama sama level ya. Run. Kenapa ininya null? Sebentar. Oke, kita harus declare ke nama, tapi kita langsung namain aja. Misal player JSON. Level dia itu 20. Oh, kita bikin 2 aja. XP-nya baru 20.
Nah, kita run lagi. Harusnya namanya JSON. Nah, dan levelnya 20. Levelnya 2. EXP-nya kita coba akses. Siap, layer 1 EXP. Nah, karena si EXP-nya ini private, bentuknya kita nggak bisa akses nih dari kelas main. Jadi kalau kita run, dia bakal muncul error. EXP has private access in encapsulation player. Nah, gimana caranya biar kita bisa akses? Nah, cara aksesnya sebenarnya di sini ada dua, teman-teman. Kita bisa read dan kita bisa write. Nah, read ini itu kita bisa bilang untuk mengeluarkan output. Nah, ini adalah read. Kalau write, kita mengubah isi dari variabelnya. Misal kita pengen ganti XP-nya dari 20 jadi 50 gitu. Nah, walaupun kita udah punya read di sini tetap nggak bisa. Gimana caranya? Caranya kita bisa bikin di sini method getter dan setter. Nah, seperti yang kita bikin tadi tuh teman-teman di program presensi mahasiswa, kita juga pakai getter dan setter. Di sini cara bikin getter dan setternya teman-teman bisa tekan Alt, lalu teman-teman pencet insert. Nah, kita coba Alt insert. Jadi bakal muncul generate, kita pilih aja getter. Nah, ini kita select semuanya. Nah, dia akan generate method getter. Selanjutnya yang setter juga sama. Kita pilih yang setter. Ini kita select semua. Nah, udah nih. Nah, cara aksesnya kita nggak langsung ke variabelnya, tapi kita melalui metode getternya. Jadi kita get exp. Nah, kalau kita jalanin atau kita run, nah dia bakal muncul nih ternyata 20 exp-nya karena kita nggak akses nilai variabelnya itu nggak langsung ke variabel kelas player, tapi kita melalui metode yang namanya get exp. Nah, teman-teman lihat nih udah jadi biru, berarti metode get exp ini udah digunakan di kelas lain sini nih misalnya. Nah, kalau untuk write-nya gimana? Kalau kita coba write-nya, misal kita kan mau ubah ya, kalau ubah itu kan eh, kita gantinya player 1, misalnya set nama, namanya dari Jason jadi John. Lalu ini kita copy aja, duplicate, selain nama kita bikin levelnya jadi 3 gitu. Nah, EXP-nya jadi 50 misalnya. Oke, EXP, set level, set EXP. Kayaknya bukan gini deh. Ini, nah ini udah sip. Nah, kenapa masih JSON? Karena kita belum read lagi setelah kita write. Jadi kita bisa copy aja read-nya, kita taruh di bawah write. Nah, ini kita coba pakai getter semua ya, get name, get level. Ya, nah programnya berjalan dengan baik. Namanya berubah dari Jason jadi John, levelnya dari level 2 jadi 3, terus XP-nya dari 20 jadi 50. Itu teman-teman fungsinya getter dan setter. Jadi kita mengubahnya dari si method setter ini, nggak langsung mengubah nilai yang udah kita punya di constructor ataupun variabel pada kelas playernya gitu, teman-teman. Nah, kalau misal kita ngesetnya nggak pakai setter nih, kita langsung aja set dia jadi EXP, itu nggak bakal bisa karena dia uh, nah ini nggak bisa karena dia bentuknya private sama kayak method read yang tadi. Jadi kita perlu ganti dia jadi setter.
Itu teman-teman mungkin untuk penerapan encapsulation. Nah, mungkin eh, yang kedua kita coba penerapan inheritance. Kita bikin package baru. Di sini kita bikin kelas aja main. Kita bikin method main, lalu kita bikin kelas baru yang bernama vehicle atau kendaraan. Nah, kelas vehicle ini kita isi dia punya method hmm, go atau jalan ya. Void go, dia bakal ngeluarin output nya cout. This vehicle is moving. Nah, kita ingin bikin si vehicle ini, kelas vehicle ini, dia sebagai parent class atau super class. Jadi kita punya kelas baru turunan dari kelas vehicle, misalnya car, kita gunakan extends vehicle. Nah, kita nggak declare apa-apa nih di kelas car, tapi kita bisa gunakan si method void go ini tanpa kita harus declare lagi di kelas turunannya yaitu kelas car. Nah, caranya kita coba aja eh, vehicle, sebenarnya new vehicle, lalu car, terus car sama new car. Kalau kita coba, kan kalau kita panggil objek vehicle ya, terus kita gunakan method go, dia pastinya bisa dong karena si kelas vehicle ini dia memang punya method go-nya. Tapi kalau car, kita juga bisa pakai method go ternyata. Kenapa? Seperti yang aku bilang tadi, si car ini extends dari superclass-nya yaitu adalah vehicle. Jadi tanpa harus kita declare method baru di car, kita tetap bisa pakai si method void go ini dari kelas parent yaitu vehicle. Kalau kita run coba. Oh, ini masih runnya di encapsulation map. Coba kita pilih dulu. Caranya pakai Ctrl Shift F10. Nah, this vehicle is moving. Ini untuk yang kelas vehicle-nya, objek vehicle-nya. Untuk objek car-nya, this vehicle is moving juga, gitu teman-teman. Jadi, itu untuk konsep inheritance. Kita coba bikin kelas baru mungkin ya. Kelas ini mungkin baik. Extends vehicle. Nah, baik juga kita nggak declare nih. Kita tetap masih bisa pakai si vehicle. Baik-baik sama dengan new baik. Tinggal panggil aja objeknya .go. Harusnya dia ada 3. This vehicle is moving. Gitu teman-teman. Jadi intinya untuk inheritance itu kita bisa menggunakan method yang udah dimiliki oleh si parent class-nya. Kita bisa gunakan di child class. Gitu mungkin untuk basic inheritance ya. Oke, yang terakhir adalah polymorphism. Nah, ini agak sedikit membingungkan, tapi kayaknya teman-teman mungkin bisa untuk ikutin aja. Jadi polymorphism ini kita bikin main dulu, lalu kita bikin kelas baru, misalnya kelas animal. Nah, untuk polymorphism ini sebenarnya kan ada yang bilang polymorphism itu sebagai dari bahasa ya, poly itu banyak artinya, morphism itu banyak bentuk. Jadi bisa kita simpulkan polymorphism itu sebuah kelas yang memiliki banyak bentuk method yang berbeda.
gitu. Kita punya kelas animal, misal dia punya void, sound, suara. Nah, suaranya animal misalnya shout, suaranya apa ya kita bilang, gitu, suara animal secara umum ya. Kita bikin kelas baru. Kita tulis aja dog. Nah, kita bisa pakai konsep inheritance tadi, yaitu menggunakan extends ke animal. Lalu kelas dog kita bikin void yang sama. Metode yang sama yaitu adalah sound. Nah, void sound ini kan itu metode yang sama dengan metode yang udah ada di animal. Nah, tapi kan dog itu kalau anjing itu kan beda ya suaranya. Kalau kita coba guk guk gitu. Nah, ini kalau kita run di animal, animal, smart new animal, terus dog dog sama dengan new dog, kita bikin objeknya. Nah, kita coba run animal dot sound dengan dog dot sound. Nah, bedanya apa? Nah, tentunya beda teman. Metode yang ada di animal itu berbeda dengan metode yang ada di kelas turunannya, yaitu dog, karena kita menggunakan konsep overloading di sini, overriding nih. Teman-teman bisa lihat satu override. Nah, dia nge-override si sound yang udah ada di animal dengan sound milik si dog. Dia punya sound baru yang suaranya itu guk-guk gitu teman-teman. Itu untuk konsep overriding. Nah, mungkin kalau kita cobain contoh satu lagi yaitu kelas cat misalnya, stand animal. Nah, cat ini punya sound baru lagi nih, ternyata berbeda dengan dog dan animal. Misalnya cat kan meow gitu. Nah, kita panggil juga dia di sini. Ini cat sound. Nah, harusnya dia, nah suaranya meow. Dia nggak bakal nggak menggunakan sound dari si animal karena dia punya soundnya sendiri yaitu meow. Itu untuk method overrides. Oke, ada satu lagi yang namanya itu override. Setelah override itu adalah overloading. Nah, overloading ini kalau misal kita coba di cat ya, di kelas cat, kan dia udah punya ini ya, method void yang namanya sound. Gimana kalau kita bikin void yang sama, metode yang sama, namanya sound juga. Nah, tapi kita coba tambahin argumen di sini atau parameter integer uh, times. Sini kita coba pakai for integer i sama dengan 0, i ini times, lalu i plus plus cout cout meow. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita panggil ini, kita hapus juga. Ini cat sound yang biasa, yang tanpa parameter. Gimana kalau kita panggil menggunakan parameternya? Sound, di dalam kita isi misal 3. Nah, dia bakal gimana nih? Kita run. Nah, meow-nya bisa 3 kali nih. Ini kita coba jangan pakai print line ya. Kita pakai print aja. Nih bedanya teman-teman, yang atas dia cuman sekali ngejalaninnya.
Sedangkan yang bawah tadi kita kan pakai loop ya, kita pakai for. Nah, untuk loopnya kita bikin parameter baru yang namanya times. Jadi kalau kita isi parameter aja 3, dia bakal jalan loopnya 3 kali, dia bakal meo sebanyak 3 kali. Itu untuk overloading, teman-teman. Nah, mungkin itu sih untuk basic dari konsep-konsep encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Gimana teman-teman, udah cukup jelas? Oke, jelas banget nih. Ahmad, makasih banget sumpah penjelasannya. Mungkin aku izin menyimpulkan dari apa yang tadi Ahmad jelasin ya. Sedikit aja. Oke. Jadi untuk encapsulation itu tuh merupakan fungsi yang membantu kelas lain tuh nggak bisa ngakses ke kelas tersebut kan. Itu dari Betul. encapsulation. Terus habis itu untuk inheritance. Inheritance sendiri itu merupakan kelas turunan. Jadi misalkan kelas yang atas mempunyai sifat tersebut, jadi kelas yang bawah itu nggak usah bikin sifat baru lagi ya, atau sama yang kayak kelas atas. Karena kelas atas bisa menurunkan sifatnya ke bawah. Betul Begitupun sekali. seterusnya. Terus habis itu yang terakhir itu ada yang namanya polymorphism. Nah, polymorphism ini tadi ada dua kalau nggak salah ya. Ada yang namanya overriding sama overloading kan. Nah, di overriding ini tuh semisalkan dia punya apa ya namanya? Punya kelas. Terus habis itu memiliki yang tadi tuh misalkan animals, animals punya suara ini. Terus habis itu yang di bawahnya punya suara lagi. Tapi dari overriding ini tuh dia tuh gak harus yang sama kayak kelas atasnya. Jadi bisa beda gitu ya. Nah, Betul sekali. kalau di oke, yang di terakhir itu ada yang namanya overloading. Overloading itu bisa eh ditambah gitu ya kayak pengulangan pakai for gitu ya. Jadi Oh, untuk overloading itu kita membedakannya dari metodenya itu mempunyai parameter. Jadi dia punya parameter tersendiri untuk membedakan metode yang udah ada gitu. oke, keren banget. Oke, mungkin kalian teman-teman D3SI semester 2 yang masih bingung atau yang masih ingin bertanya-tanya mengenai bagaimana sih Java ini, gimana sih bentukannya, bagaimana sih cara menjalankan pemrogramannya. Kalau masih bingung, boleh langsung aja komentar di kolom YouTube di bawah ini atau enggak. Kan kita udah punya grup peserta di D3SI semester 2. Kalian boleh banget langsung nanya di grup tersebut. Nanti bakal kita bantu jawab. Oke, mungkin segitu aja. Segitu aja. Sebelumnya pengen ngucapin terima kasih kepada Ahmad dan Dian yang sudah membantu menemani di string volume kedua ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.